Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Wow, tentunya semoga semuanya tetap semangat ya, dan tentunya untuk Bapak dan Ibu selalu diberikan keadaan yang sehat serta selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kami dalam acara webinar sosialisasi aplikasi CBT Community Based Tourism. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk CBT Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Dan tentunya pada pagi hari yang sangat luar biasa hari ini, perkenalkan nama saya Revi Utma Jasra, dapat memandu Bapak Ibu hingga akhir nanti. Dan pada pagi hari yang sangat luar biasa ini, izinkan saya ingin menyapa terlebih dahulu para tamu kehormatan yang sudah bergabung bersama kita di sini. Dan kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan yang diwakili oleh PLT Direktur Pengembangan SDM Pariwisata Bapak Reza Rahmana Kaloka. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kami juga ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang yang kami hormati untuk narasumber kita yang sudah bergabung pada pagi hari ini bersama kita semua di sini. Dan yang pastinya untuk seluruh hadirin yang kami banggakan, khususnya untuk seluruh peserta Pok Darwis ya. Baik, kalau begitu di sini Revi ingin menanyakan semangatnya sekali lagi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat atau tidak? Semangat ya, terlihat jelas dari sini ya, Bapak Ibu sangat begitu antusias sekali untuk mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini. Nah, meskipun acara sosialisasi aplikasi CBT Community Based Tourism di tahun 2020 ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena kali ini dilaksanakan secara daring. Dan di sini saya tetap bisa merasakan semangat yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu untuk mengikuti acara pagi ini. Dan semoga semangatnya tetap terjaga hingga akhir nanti. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara utama, izinkan dan perkenankan saya di sini untuk memberikan sedikit gambaran tentang acara pada pagi hari ini. Program ini merupakan bentuk implementasi dari rangkaian upaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan dalam mendorong akselerasi digitalisasi desa wisata melalui pembangunan database yang up to date serta perluasan jejaringan desa wisata. Sebagai dasar dalam berbagai pengembalian keputusan terkait pengembangan desa wisata baik SDM maupun sarana prasarana yang dimiliki serta sebagai sarana monitoring perkembangan SDM, homestay, dan Pokdawis di desa wisata. Seperti itu. Baiklah Bapak dan Ibu, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan melangkah ke acara selanjutnya. Yang dimana kali ini mari bersama-sama kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak PLT Direktur Pengembangan SDM Pariwisata Bapak Reza Rahmana Kaloka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Tony dan Bapak Aryo, Ibu Bapak para Kepala Dinas Pariwisata dan Provinsi dari seluruh Indonesia atau yang mewakili, dan seluruh peserta yang hadir melalui Zoom meeting dan live streaming YouTube. Mengawali sambutan ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama secara daring
dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan sosialisasi aplikasi CPT atau Community Based Tourism. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah saat ini mengarahkan pembangunan berfokus pada teknologi dan informasi. Hal ini berlaku untuk semua sektor termasuk pariwisata. Dalam rangka implementasi arahan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong akselerasi digitalisasi di berbagai bidang yang salah satunya ditujukan pada desa wisata. Digitalisasi desa ini akan menjadi model pengembangan desa-desa di Indonesia pada masa depan untuk mendukung digitalisasi ekonomi desa dengan fokus mengembangkan marketplace, web, pemasaran produk, tempat wisata, Internet of Things, dan semua hal yang bergerak menuju digitalisasi ekonomi. Hadirin yang saya hormati, untuk mendorong upaya pemerintah tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Bidang Pengembangan SDM Pariwisata, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan sejak tahun 2017 merintis pengembangan aplikasi CPT atau Community Based Tourism, yaitu aplikasi berbasis web dan Android yang dapat digunakan sebagai sarana monitoring perkembangan SDM, homestay, dan pokdarwis di desa wisata, sekaligus untuk mengupdate secara real time serta memperluas jejaring desa wisata secara digital. Data pada aplikasi CPT juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam berbagai pengambilan keputusan terkait pengembangan kapasitas desa wisata, baik SDM maupun sarana prasarana yang dimiliki, serta sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi dalam pengembangan desa wisata, baik bagi pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah, dinas pariwisata, provinsi, kabupaten, kota, maupun pelaku pariwisata itu sendiri, yaitu pengelola desa atau homestay dan pokdarwis. Untuk mengupdate perkembangan aplikasi CPT, baik cara penggunaan maupun manfaat-manfaat baru yang dapat diberikan, maka pada kegiatan kali ini diselenggarakan sosialisasi aplikasi CPT kepada seluruh pengguna aplikasi CPT, yaitu pengelola desa wisata, pengelola homestay, pokdarwis, dan dinas pariwisata provinsi, kabupaten, dan kota. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan program ini terutama dalam implementasinya sangat memerlukan peran aktif dari masyarakat termasuk Bapak Ibu sekalian dan dukungan dari seluruh stakeholder pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mohon bantuan kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia untuk bersinergi dengan mendorong masyarakat untuk mengupdate secara real time perkembangan pariwisata yang ada di wilayahnya, baik desa wisata, homestay, dan pokdarwis. Kami juga mengharapkan bantuan Bapak Tony dan tim untuk berbagi pengetahuan dan update terkait fitur atau menu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mengenalkan potensi yang dimiliki, mulai dari bahan mentah, proses, hingga produk jadi, serta bagaimana cara mengkoordinasikan program sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien. Diharapkan para peserta, Bapak Ibu pengelola desa wisata, pengelola homestay, dan pokdarwis dapat mengikuti kegiatan ini dengan konsisten sampai dengan selesai, sehingga diharapkan dapat menambah update pengetahuan dan wawasan, berperan aktif melalui updating data secara real time dan terstruktur, serta diharapkan juga nantinya aplikasi ini dapat dimanfaatkan bersama sebagai sarana dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan baik potensi-potensi desa wisata yang baru, pengembangan potensi yang sudah ada, peningkatan kualitas SDM maupun peningkatan kualitas sarana prasarana di desa wisata. Demikian sambutan singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dan semoga dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Serta tidak lupa kami ucapkan permohonan maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam sambutan kali ini. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Reza selaku Direktur Pengembangan SDM Pariwisata yang telah menyampaikan keynote speech yang sangat menginspirasi untuk kita semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu, melangkah ke acara selanjutnya. Sesaat lagi kita akan mengikuti bersama-sama sesi pemaparan materi dan diskusi panel yang akan membahas secara lengkap dan komprehensif mengenai sosialisasi aplikasi cbtindonesia.com. Dan setelah sesi ini akan ada sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat bertanya kepada narasumber. Ya, untuk itu dapat saya ingatkan kembali bagi para peserta ataupun Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami melalui virtual online, ya di sini maupun melalui Zoom ataupun YouTube yang ingin menyampaikan pertanyaannya dapat dilakukan melalui room chat atau interaktif yang akan kita buka nantinya, ya. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu silakan membuat pertanyaan sesuai dengan apa permasalahan dari Bapak Ibu di desa masing-masing, seperti itu. Nah, kali ini Revi ada informasi bahwa ada kejutan yang menarik untuk Bapak dan Ibu. Kami mohon untuk mendengarkan baik-baik bahwa kita akan ada giveaway berupa saldo OVO. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin berkesempatan mendapatkan saldo OVO, Bapak Ibu bisa mengikuti atau menginput data aplikasi yang ada di link undangan Bapak Ibu. Ya, di sini kita akan lihat siapa yang menginput atau mengisi data yang paling terlengkap, paling rapi, dan itu akan kita pilih seperti itu ya. Siapa tahu Bapak yang beruntung, siapa tahu Ibu yang beruntung hari ini mendapatkan saldo OVO. Jadi jangan lupa dari sekarang Bapak Ibu kami persilahkan untuk mengisi data sambil dimulainya acara ya. Oke, baik kalau begitu Bapak Ibu sekalian. Di hari ini Revi akan menginformasikan bahwa pelaksanaan panel diskusi dibagi menjadi 3 sesi. Yang dimana sesi pertama tadi sudah ada sosialisasi pengelola desa dan homestay. Dan untuk sesi kedua ini yang sudah berjalan, kita akan masuk ke sosialisasi Pokdarwis. Dan nanti di sesi ketiga akan ada sosialisasi Dinas Pariwisata Kota, Kabupaten dan juga Provinsi. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan memulai sesi pemaparan pagi ini. Telah hadir bersama saya sang narasumber yang sangat luar biasa yang akan berbagi informasi kepada Bapak dan Ibu semua. Untuk itu langsung saja di sini sudah hadir Bapak Tony Bagus selaku konsultan pengembang CBT. Baik, tepuk tangan yang meriah. Kalau begitu, halo Bapak Tony, apa kabar? Kabar baik Mbak. Alhamdulillah, luar biasa Pak Tony ini ya. Pak Tony, semangat hari ini? Harus semangat. Harus selalu semangat ya, walaupun corona ya Pak ya. Kita harus tetap berbagi informasi untuk seluruh Bapak dan Ibu, betul ya Pak? Harus Mbak. Betul sekali. Baik, kalau begitu Bapak Tony sudah siap untuk masuk ke sesi sosialisasi Pokdarwis ini? Oke, siap. Sudah siap. Baik, kalau begitu Bapak Ibu dan peserta di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat mengikuti sesi pemaparan materi dan diskusi panel pada webinar hari ini. Kalau begitu lanjut saja Bapak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pesona Indonesia, salam sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Reza Ramana selaku PLT Dirut Pengembangan SDM Pariwisata beserta jajarannya. Yang saya banggakan rekan-rekan dan sahabat-sahabat Pokdarwis, kelompok sadar wisata di seluruh Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Pak Reza bahwa Kementerian Pariwisata saat ini sedang menginisiasi percepatan penerapan digital dalam pelayanan pariwisata. Tidak terkecuali pelayanan pariwisata untuk desa wisata. Dalam hal ini tentunya ada homestay, kemudian didukung oleh rekan-rekan Pokdarwis yang ada di seluruh Indonesia. Community Based Tourism merupakan sistem yang dibangun oleh Kementerian Pariwisata sejak tahun 2017.
mungkin sebagian dari rekan-rekan Pok Darwis sudah pernah mengikuti pelatihan. Memang saat itu hanya sebagian kecil saja kita melakukan pelatihan karena keterbatasan waktu. Kemudian kita kembangkan terus sistem ini sampai dengan saat ini sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang ada di Kementerian Pariwisata. Sistem ini mengakomodir input data dan identifikasi pengelola desa wisata, pengelola homestay, kemudian Pok Darwis, dan pengajuan pelatihan yang bisa dilakukan oleh Pok Darwis. Sistem ini tentunya akan terbentuk big data yang bisa dimanfaatkan secara bersama oleh pengelola desa, pengelola homestay, rekan-rekan Pok Darwis, terlebih oleh Dinas dan Kemenpar dalam pengambilan kebijakan. Dulu kita namakan sistem adalah cbtindonesia.com. Saat ini kita kembangkan menjadi official cbtindonesia.com. Dua sistem ini saling terintegrasi, dapat diakses via mobile maupun via online. Sistem CBT pada awalnya adalah penyampaian publikasi, bagaimana kita memberikan media untuk rekan-rekan pengelola desa wisata dan homestay agar memiliki standarisasi informasi digital. Karena kebutuhan publikasi harus sesuai dengan standar. Tidak bisa asal begitu saja sehingga malah menciptakan image yang kurang baik. Untuk itu pada saat awal CBT ini dibuat adalah tujuannya bagaimana rekan-rekan di dalam desa wisata ini bisa mempunyai standarisasi data secara publikasi digital. Kemudian bagaimana rekan-rekan pengembang desa wisata dan homestay ini bisa memonitoring perkembangan dari desanya. Kemudian di tahun 2020 kita kembangkan aplikasi ini untuk pengolahan data kepentingan pengambilan kebijakan. Salah satunya adalah pengajuan pelatihan. Jadi semua rekan-rekan yang sudah bergabung, pengelola desa, pengelola homestay, Pok Darwis, Dinas, bisa mengajukan pelatihan. Inilah yang dipakai dasar oleh Kementerian Pariwisata dalam mengambil kebijakan kegiatan. Untuk itu, kenapa kita libatkan Pok Darwis? Karena Pok Darwis ini menjadi ujung tombak sebetulnya. Beberapa pengalaman dari kita, Pok Darwis ini selalu mendampingi dari rekan-rekan desa wisata. Untuk itu kita berharap ada kontribusi dan keterlibatan Pok Darwis, rekan-rekan Pok Darwis ini di dalam input data di aplikasi CBT Indonesia. Nilai manfaat aplikasi ada 4, monitoring perkembangan. Ini adalah tujuannya sangat penting, karena monitoring ini yang akan dipantau langsung oleh top level management. Kemudian menentukan kriteria. Kriteria ditentukan berdasarkan indikator-indikator yang sudah disediakan di dalam sistem. Jadi rekan-rekan pengelola desa mungkin nanti bisa didampingi oleh rekan-rekan Pok Darwis bagaimana menginputkan analisis berdasarkan indikator yang sudah disediakan oleh sistem. Kemudian pemutakhiran data. Pemutakhiran data ini bisa dilakukan sendiri oleh pengelola desa, pengelola homestay maupun rekan-rekan Pok Darwis. Sehingga update data ini akan selalu real time. Kemudian pengajuan pelatihan. Pengajuan pelatihan bisa digunakan untuk peningkatan SDM dari pengelola desa, pengelola homestay maupun rekan-rekan Pok Darwis. Kalau selama ini mungkin belum mendapatkan pelatihan sesuai yang diinginkan, di dalam aplikasi inilah rekan-rekan berkesempatan bisa mengajukan pelatihan sesuai apa yang dibutuhkan. Alur sistem informasi secara garis besarnya pada tahun 2017 adalah identifikasi seluruh desa wisata yang ada di Indonesia, identifikasi homestay yang ada di desa wisata, identifikasi atraksi yang ada di desa wisata. Kemudian kita kembangkan di tahun 2020 ini identifikasi Pok Darwis di seluruh Indonesia. Jadi Pok Darwis ini ada beberapa kegiatan dari Kemenpar nantinya berdasarkan data yang sudah masuk di dalam CBT. Kemudian pengajuan pelatihan, ini adalah faktor utama yang dibutuhkan. Sehingga kebijakan strategi yang diambil oleh Kemenpar maupun Dinas sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan Pok Darwis.
Pengguna dari sistem ini ada 3 owner utamanya, Kemenparekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten, dan Kota, kemudian pengelola, dan Pok Darwis. Itu adalah 3 owner dari sistem ini. Untuk itu, sebisa mungkin dimanfaatkan sistem ini adalah sebagai media komunikasi antar pengguna. Ini akan lebih efektif, agar data yang kita dapatkan juga real time sesuai apa yang ada di lapangan. Siapa yang menjadi bagian dari official CBT Indonesia? Yang pertama adalah desa wisata, karena ini adalah community based tourism, tentu basically-nya adalah desa wisata. Kemudian yang kedua adalah homestay. Homestay saat ini yang ada di dalam desa wisata. Kemudian Pok Darwis di seluruh Indonesia. Untuk saat ini Pok Darwis yang ada di dalam desa wisata. Kemudian 4, Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Apa yang harus dia siapkan untuk bergabung dengan official CBT Indonesia? Yang pertama adalah menentukan siapa PIC yang menghandle sebagai admin di dalam aplikasi CBT ini. Pok Darwis jumlahnya cukup banyak. Nanti kesepakatan ditentukan siapa yang mewakili, mungkin ketua Pok Darwis atau siapa. Yang utama adalah kontak person dan email yang aktif, karena itu yang akan digunakan untuk komunikasi admin jikalau ada trouble atau ada permasalahan dan pertanyaan. Kemudian profil destinasi. Profil destinasi ini adalah desa wisata maupun destinasi, bisa dimasukkan di situ. Sehingga Pok Darwis di seluruh Indonesia bisa bergabung di dalam aplikasi CBT ini. Bagaimana langkah-langkah menggunakan aplikasi official CBT? Dapat dilihat dalam video tutorial berikut ini. Selamat datang di official cbtindonesia.com, sebuah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi desa wisata, termasuk paket dan atraksi wisata, homestay, dan Pok Darwis, serta menginventarisasi kebutuhan program pengembangan SDM pariwisata di seluruh Indonesia. Aplikasi ini akan digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi perkembangan desa wisata, homestay, dan Pok Darwis, serta pengembangan SDM pariwisata di seluruh Indonesia, yang outputnya dapat dimanfaatkan untuk pemetaan kebutuhan program, serta berbagai pengambilan keputusan dalam pengembangan SDM desa wisata dan peningkatan kualitas pengelola dan layanan penyelenggaraan pariwisata di desa wisata dan homestay secara efektif dan efisien. Aplikasi ini dapat diakses melalui media akses internet seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Internet Explorer. Pengguna dari sistem ini, Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten, Kota, pengelola desa wisata, pengelola homestay, dan Pok Darwis di seluruh Indonesia. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna secara tersistem. Aplikasi ini menghasilkan sebaran informasi desa wisata, profil potensi, dan kategori, pengelola homestay dan Pok Darwis di seluruh Indonesia. Aplikasi ini juga sebagai media pengajuan kebutuhan program, pelatihan guna meningkatkan keterampilan SDM pengelola desa, pengelola homestay. Sistem official ini terintegrasi dengan sistem cbtindonesia.com. Aplikasi ini telah dibangun dan telah digunakan oleh para pengelola desa sejak tahun 2017. Namun dalam perjalanannya sampai dengan tahun 2020 mengalami perubahan dan update sesuai perkembangan kebutuhan. Bagi pengelola desa dan dinas pariwisata yang sudah pernah menggunakan sistem cbtindonesia.com, dapat langsung mengakses official CBT Indonesia dan tidak perlu lagi melakukan registrasi ulang. Aplikasi official CBT Indonesia dapat diakses secara online. Berikut panduan langkah-langkah penggunaannya. Pertama kali, pengguna diharuskan memasukkan akun dengan username dan password yang sudah terdaftar. Jika belum memiliki akun, maka pengguna diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Pilih login, daftar baru. Selanjutnya, Anda akan diarahkan untuk memilih kategori yang sesuai dengan profil pengguna. Selanjutnya, mohon isi data sesuai proses registrasi seperti contoh berikut. Hal yang paling utama saat melakukan pendaftaran adalah pastikan nomor telepon dan alamat email Anda masih aktif. Setelah itu, proses verifikasi pendaftaran selanjutnya akan dikirim ke email Anda.
Mohon klik tautan yang tersedia di email dan masukkan password yang sudah tersedia di email Anda. Aplikasi ini menyediakan beberapa fitur atau menu dashboard, antara lain profil pengguna, profil Pok Darwis, tujuan pelatihan, peringkat desa wisata, profil pengguna, mohon isi nama Pok Darwis, email, telepon, alamat, kota kabupaten, provinsi, isi foto profil, simpan. Profil Pok Darwis. Setelah itu, isi nama Pok Darwis, alamat, kota kabupaten, provinsi, desa wisata, titik koordinat, pilih file, isi deskripsi profil Pok Darwis, fasilitas, nama kontak, email, telepon, website jika sudah ada, ID Facebook jika sudah ada, ID Instagram jika sudah ada, dan ID Twitter. Simpan. Pengajuan pelatihan. Anda dapat melihat daftar pengajuan yang sudah di-approve atau belum, dan Anda juga bisa menambah pengajuan pelatihan. Rekan-rekan Pok Darwis sekalian, silakan melakukan registrasi. Kalaupun yang sudah punya akun, silakan menginputkan data. Setiap kali registrasi yang sudah dilakukan, akan menunggu verifikasi dari dinas. Untuk itu membutuhkan waktu verifikasi, jadi silakan melakukan pendaftaran. Kemudian pada saat menginputkan data, kalaupun belum lengkap tidak ada masalah, hanya poin-poin penting aja yang diisi. Tapi berikutnya silakan dilengkapin karena bisa diedit waktu oleh rekan-rekan. Yang utama adalah profil Pok Darwis, itu harus dimasukkan karena itu menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan. Untuk itu bagi rekan-rekan Pok Darwis silakan berpartisipasi, bergabung di CBT agar kegiatannya apa yang dilakukan oleh rekan-rekan dapat dilihat secara langsung dan dipantau oleh pengambilan kebijakan hingga nantinya pengajuan pelatihan peningkatan SDM yang ada di Pok Darwis bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan bisa terrealisasi sesuai apa yang diharapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, ada sesi tanya jawab, dan semoga aplikasi bermanfaat untuk rekan-rekan Pok Darwis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Tony seputar sosialisasi Pok Darwis ya Pak ya. Baik, kalau begitu dan inilah saatnya kita akan membuka diskusi atau sesi tanya jawab pada room chat yang sudah disediakan ataupun secara interaktif ya. Jadi dimohon kepada Bapak dan Ibu, sekali lagi kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang belum meng-unmute ya, kami mohon untuk mem-mute handphone Anda masing-masing maupun di Zoom ataupun di YouTube. Ya, sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang mungkin masih halo. Ya, sepertinya hampir semua sudah di-mute nih. Ya, mungkin untuk Bapak dan Ibu yang belum videonya belum dibuka, dimohon untuk dibuka boleh. Iya, boleh dibuka videonya Ibu, Bapak, agar kita bisa mulai sesi tanya jawab pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Tony, sang narasumber kita. Mungkin yang masih belum membuka kameranya, kami persilakan untuk membuka kamera terlebih dahulu. Iya, bagus. Boleh sekali lagi? Oke, kita cek dulu semuanya, setelah ini baru kita masuk ke sesi interaktif ya. Oke, baik. Sudah dibuka semua kameranya Bapak Ibu? Sudah terdengar jelas suara Revi di sana? Halo, Assalamualaikum, dengan namanya siapa? Waalaikumsalam. Dari mana? Saya dari Pok Darwis Pantai Biru Kutai Kartanegara. Oke, baik. Dan langsung saja kalau begitu pertanyaannya apa? Baik, di sini kan tadi Mas menjelaskan masalah pengajuan pelatihan. Nah, itu bisa dijelaskan bagaimana pengajuannya dan apakah itu pelatihannya yang mengadakan kita menunggu dari Pemda atau langsung dari Kemenparekraf? Terima kasih.
Baik, kalau begitu langsung saja Bapak Tony bisa dijawab. Ya, terima kasih Ibu. Seperti yang saya sampaikan di awal, media pengajuan ini adalah pelatihan yang dibutuhkan oleh pengelola desa atau Podarwis atau pengelola homestay. Mekanisme siapa yang melakukan pelatihan itu nanti kebijakan dari Kemenparekraf. Tetapi dimasukkan aja pengajuannya, di situ ada step-stepnya, apa aja yang harus diinputkan. Yang paling utama adalah uraian tentang kebutuhan pelatihan ini, Bu. Pelatihan ini apa yang dibutuhkan, outputnya apa yang diharapkan. Kemudian semua pengajuan pelatihan akan terverifikasi oleh Dinas dan Kemenparekraf. Mekanisme siapa yang melakukan pelatihan itu nanti kebijakan dari Kemenparekraf. Terima kasih. Baik, sudah cukup ya kakak ya? Cukup, baik. Berarti kalau begitu baru satu pertanyaan, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ya masih dengan interaktif bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan untuk yang melakukan pertanyaan, untuk melakukan raise hand terlebih dahulu, silahkan angkat tangannya. Ya, klik raise hand-nya. Oke, di sini kita sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum, dengan nama siapa dan dari mana? Saya Sumarno dari Podarwis Semarang, Jawa Tengah. Baik, langsung saja Pak. Yang ingin saya tanyakan untuk pelatihan Podarwis, karena di dalam satu desa itu ada dalam satu desa wisata itu ada banyak Podarwis. Jadi untuk pelatihan nanti itu mengatur pada satu Podarwis tersebut atau mengatur beberapa Podarwis di dalam satu desa wisata itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sumarno. Mungkin bisa langsung dijawab singkat oleh Pak Tony. Oke, terima kasih Mbak. Sepemahaman saya satu desa wisata itu satu kelompok sadar wisata Pak, satu Podarwis. Tetapi anggotanya banyak. Jadi setahu saya seperti itu. Jadi satu desa wisata satu Podarwis, tapi beranggotakan banyak. Jadi kalau jumlah dalam pengajuan pelatihan boleh diinputkan berapa pesertanya. Tapi yang mengajukan harus satu Podarwis. Terima kasih. Baik, sudah cukup jelas ya Bapak ya? Baik, kalau begitu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya karena masih akan banyak sekali sesi diskusi atau tanya jawab bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Siapa dan dari mana Pak? Nama saya Agung dari Podarwis Terpadu Sidoarjo, Jawa Timur. Baik, langsung saja Bapak kalau begitu pertanyaannya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan aplikasi CBT itu terhadap pelaksanaan dalam program desa wisata. Oke. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan aplikasi CBT ini. Terima kasih. Oke, baik ini pertanyaan yang sangat menarik buat saya ya Pak. Mungkin begitu juga dengan Pak Tony. Bagaimana nih Pak? Oke, terima kasih Bapak. Di dalam aplikasi CBT ini ada media assessment analisis. Ini yang harus dimanfaatkan oleh pengelola desa. Jadi tidak semata-mata hanya publikasi, tapi apa yang harus disampaikan kepada wisatawan. Makanya di dalam sistem ini kita ada media analisis. Media analisis inilah menyangkut 3A, Pak. Amenities, atraksi, aksesibilitas. Kalau ini diinputkan dengan benar, tentunya ini menjadi sumber informasi bagi calon wisatawan. Ini akan sangat menarik. Ya, inilah menjadi tolak ukur beberapa keberhasilan dari desa wisata. Apakah di dalam desa wisata tersebut masuk dalam kategori mandiri, berkembang, atau kategori yang seperti apa? Ini harusnya dimanfaatkan oleh pengelola desa. Karena asesmen ini bisa dilakukan secara mandiri dan bisa dilakukan per 3 bulan sekali. Jikalau ada penambahan infrastruktur bisa ditambahkan, itu akan menjadi poin untuk penambahan kriteria desa. Ini menjadi bagian dari tolak ukur keberhasilan. Ini yang akan digunakan oleh top level management. Kemudian bagaimana mengikut sertakan masyarakat. Di dalam sistem kita mengakomodir untuk input Facebook, untuk input sosial media, untuk input website yang kemungkinan sudah dimiliki oleh rekan-rekan di desa. Jadi dalam input sosial media inilah terbentuk jejaring, secara otomatis akan terpublikasi desa wisata tersebut. Ini sistem yang ada di dalam CBT. Terima kasih.
Baik, terima kasih sudah cukup ya Pak ya. Baik, terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan, kami persilakan untuk melakukan raise hand terlebih dahulu. Ya, silakan untuk melakukan raise hand terlebih dahulu. Oke, baik, sebelum kita berinteraktif bersama dengan Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Tony yang sudah bergabung bersama kita. Bapak dan Ibu sudah masuk ke room chat. Di sini pertanyaannya adalah dari Masata ke Tapang. Wow, jauh sekali ya Pak ya. Legalitas desa wisata apa saja yang dibutuhkan dan bolehkah Pok Darwis melakukan kegiatan usaha? Atau harus jadi badan usaha seperti join ke BUMDes? Ini seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi desa wisata ini kalau ingin mendapatkan legalitas yang jelas, karena setiap pelatihan yang diturunkan oleh Kemenparekraf maupun oleh dinas itu berdasarkan legalitas dari desa wisata. Nah, legalitas saat ini yang paling umum dilakukan adalah BUMDes. Jadi terbentuk badan usaha desa. Nah, alangkah baiknya jika Pok Darwis itu bergabung di dalam BUMDes atau bentuknya koperasi. Nah, ini pun menjadi kesepakatan dari dalam pengelola desa. Jadi apapun bentuk usahanya itu menjadi dukungan untuk pengembangan desa wisata. Tetapi alangkah baiknya jika legalitas desa itu sudah terbentuk, mau koperasi atau BUMDes. Tapi kalau saat ini yang paling mudah dan mendapatkan legalitas yang jelas adalah BUMDes. Ya, masih. Oke, baik, terima kasih Pak Tony. Berarti memang Pok Darwis ini harus bergabung dengan BUMDes ya, karena itu satu-satunya jalan untuk menuju ke Roma. baik kalau begitu. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Sata Ketapang. Berarti kita akan berlanjut ke pertanyaan interaktif bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kami persilakan untuk yang ingin bertanya untuk mengklik raise hand terlebih dahulu. Ya, melalui virtual Zoom Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk yang mau bertanya, perkenalkan namanya dan dari mana. Ya, silakan Bapak. Oke, namanya M. Mansur. Dari Pantai Manggar, Balikpapan, Bu. Oh. Saya lagi mencari-cari ini ke aplikasi CBT. Kok belum ketemu nih, Bu? Oh. Gimana, downloadnya di mana, tempatnya, Bu? Oke, baik, terima kasih. Ini bagaimana cara mendownloadnya dan ditemukannya di mana nih Pak? Masih Pak, sebetulnya di undangan kita ada linknya Pak di situ Pak. Di undangan ada linknya. Tetapi kalau belum ketemu coba Bapak masuk ke Google Play Store. Di sana ketik aja CBT Indonesia. Di sana akan muncul. Atau kalau Bapak akses internet tinggal diketik aja Pak official.cbtindonesia.com. Itu langsung terhubung Pak di sana. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Jadi Bapak kalau misalnya tidak ketemu, Bapak bisa langsung buka Play Store Bapak Ibu masing-masing. Silakan buka CBT apa Pak? CBT Indonesia.com. Atau kalau misalnya biar lebih mudah, Bapak Ibu bisa langsung mendownload dari link yang undangan yang sudah dikirimkan, seperti itu ya Pak ya. Oke, jangan lupa sekali lagi sebelum satu pertanyaan terakhir, Revi ingatkan untuk Bapak Ibu yang ingin berkesempatan mendapatkan saldo OVO ya, untuk 3 pemenang yang beruntung, jangan lupa untuk sekarang juga mengisi data atau mengisi aplikasi yang paling terlengkap. Siapa tahukah Bapak dan Ibu yang beruntung pagi hari ini yang akan mendapatkan saldo OVO ya. Sekali lagi untuk Bapak dan Ibu, sekarang juga kami persilahkan sambil berjalannya acara, silakan untuk langsung mengisi data aplikasi ya. Baik, kalau begitu satu pertanyaan terakhir dari Bapak dan Ibu secara interaktif, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Oke, silakan panitia. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, ini dia. Boleh perkenalkan namanya siapa dan dari mana buat masnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Islamul Kausar. Saya dari Pok Darwis Cahaya Hills, Desa Cahaya, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Wow, itu jauh sekali ya Mas ya. Luar biasa, terima kasih sudah bergabung. Ya, jadi saya dapat informasi ini dari para pegawai yang ada di
pariwisata Kabupaten saya Pak. Nah, saya sangat tertarik dengan webinar ini karena persoalan terus terang saja bahwa kondisi dari Pok saya itu atau desa saya itu dia masuk dalam kategori baru rintisan, bukan dalam berkembang maju mandiri. Dan ini desa saya itu masih dalam kategori rintisan. Kenapa saya rintisan? Terus saja Ibu moderator, jarak dari kota, kabupaten kota ke desa saya itu mungkin sampai 30 kiloan atau 40 kiloan, dan akses untuk menempuh desa saya itu sangat belum bisa dapat persoalan. Namanya juga desa rintisan, jadi baru sekian tahun desa saya dibentuk, dan alhasil kenapa kami bentuk Pok Darwis? Karena persoalan desa saya memiliki potensi alam yang sangat luar biasa dan memiliki ragam budaya dan atraksi wisata yang sangat para wisatawan inginkan. Cuma permasalahannya adalah kami teman-teman Pok Darwis itu ingin sekali mengakses aplikasi dari CBT ini. Cuma permasalahannya adalah jangankan kami mau menggunakan akses internet, saya saja untuk mengikuti webinar ini harus ke kota, kabupaten kota untuk mengikuti webinar ini, karena persoalan desa kami itu masih belum memiliki jaringan akses internet yang bagus. Cuman antusias kami dan dibantu oleh pemerintah kabupaten, kami sangat mensupport ataukah minimal suara saya dari desa saya ini bisa tersampaikan di Kemenparekraf seperti itu. Pertanyaan saya adalah sebenarnya yang saya inginkan ke depan itu minimal Pok Darwis ini menjadi salah satu ujung tombak untuk pariwisata ke depan. Cuma masalahnya adalah kami masih bingung Pak, persoalan mengenai pelatihan apa saja yang kami butuhkan itu. Karena dari segi SDM kami juga butuh dari pelatihan SDM, dari segi infrastruktur kami juga butuh sarana dan prasarana seperti itu Pak. Mungkin sekian itu. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Ini juga jadi masukan untuk kita semua ya Pak ya. Bagaimana nih Pak Tony untuk menanggapinya? Ya, terima kasih Mas. Satu yang paling utama adalah semangat Mas. Kita mau berada dimanapun kalau nggak ada semangatnya juga nggak akan dikenal. Yang penting semangat dulu. Saya melihat dari Masnya Pok Darwis punya semangat, meskipun aksesnya harus lari ke kota Pak. Tapi ini bagian dari proses. Karena desa-desa wisata yang sekarang sudah mandiri itu juga melalui proses yang sama gitu. Nah, ini saya sebutkan ini bagian dari proses, yang penting semangat. Yang utama adalah gabung dulu di CBT supaya Kemenparekraf bisa memantau apa yang Masnya sampaikan tadi, dukungan terkait pengembangan SDM maupun infrastruktur. Di Kemenparekraf memang ada bidang-bidang yang membawahi secara sendiri. Justru kalau bergabung dengan CBT, data lah yang menjadi analisis pengambilan kebijakan strategis dari Kemenparekraf. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada bentuk dukungan atau semacam apapun yang disampaikan secara langsung oleh pengelola desa maupun teman-teman dari Pok Darwis ini. Inilah fungsinya aplikasi. Kita tidak bisa bertemu, tapi kita bisa berkomunikasi. Jadi teman-teman yang punya semangat yang sama dengan teman-teman yang lain, saya harapkan untuk bergabung dengan CBT supaya kondisi yang ada di sana bisa disampaikan. Paling tidak dari data inilah yang digunakan bahan landasan pengambilan kebijakan. Jadi bersyukur sekali Masnya masuk di dalam ini ya, sesi interaktif. Jadi didengar secara langsung ini, secara nasional. Terima kasih Mas, tetap semangat, kita selalu mensupport. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir yang sangat bagus dan luar biasa ya Pak ya. Dan semua masyarakat Indonesia di sini semua mendengarkan dan bisa melihat ya. Dan masih banyak lainnya pastinya. Oke, baik kalau begitu kami ucapkan terima kasih kepada Pok Darwis dan juga yang sudah ikut bersama kita dan khususnya untuk seluruh Indonesia dan juga narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Saya begitu banyak sekali dapat ilmunya pada pagi hari ini ya Pak ya. Boleh dong kita berikan tepuk tangan secara virtual Bapak Ibu untuk sang narasumber kita pada pagi hari ini, boleh? Wow, terima kasih Bapak Ibu dan semoga pada hari ini apapun yang tadi sudah disampaikan pemaparan oleh Bapak Tony bisa menjadi ilmu untuk kita semua dan menjadi pengalaman untuk kita semua dengan sangat luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, demikian webinar sosialisasi aplikasi CBT Community Based Tourism. Semoga acara hari ini bisa mengedukasi dan memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, kalau begitu sesuai dengan janji Revi tadi, di sini pengumuman pemenang giveaway saldo OVO karena belum ada apa nih? Foto bareng. Oke. Baik, belum ada yang menginput data di aplikasi. Kami mohon maaf untuk giveaway-nya akan kami umumkan lewat tayangan ulang di YouTube. Jadi untuk Bapak dan Ibu kami persilahkan sekarang juga masih ada kesempatan untuk kira-kira siapa tahu Ibu ingin berkesempatan untuk mendapatkan saldo OVO dengan cara isi aplikasi di undangan link yang sudah Bapak Ibu terima. Ya, isi data selengkap-lengkapnya. Karena di sini kita akan pilih siapa kira-kira yang sudah selesai mengisi data aplikasi di undangan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Dan di sini siapa tahu Bapak Ibu yang akan berkesempatan untuk mendapatkan saldo OVO gitu ya Pak ya. Baik, kalau begitu di sini Revi akan mengajak Bapak dan Ibu untuk dapat berfoto bersama melalui virtual Zoom ataupun kanal YouTube. Silahkan mungkin bisa dilihat di sini. Ya, kita akan berfoto bersama, kita akan abadikan momen yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, khususnya dalam acara sosialisasi aplikasi CBT Community Based Tourism. Silakan untuk Bapak dan Ibu yang belum membuka kamera atau videonya, kami persilahkan untuk membukanya terlebih dahulu. Karena di layar Revi sudah melihat masih ada beberapa yang belum membuka kameranya atau videonya. Ya, silakan dibuka terlebih dahulu. Oke, baik, bagus, terima kasih. Mungkin masih ada satu lagi, masih ada siapa nih? Adain, terus ada masih banyak lagi nih yang belum dibuka. Ayo silakan dibuka, bagus, terima kasih Bapak Ibu. Ya, masih ada yang belum dibuka fotonya, kameranya, videonya. Oke, sudah semua? Seperti sudah semua dibuka. Kalau begitu Pak Tony kita akan berfoto bersama Bapak Tony. Kita abadikan momen yang sangat luar biasa bersama dengan seluruh Bapak Ibu, teman-teman dari Pok Darwis ya. Oke, baik kalau gitu kita foto bersama-sama. Silakan untuk bersikap sempurna. Iya, tegapkan badannya, berikan senyum yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Baik, kalau begitu kita akan berfoto bersama Bapak Tony. Kita akan hitung mundur dari angka 3, 2, 1, smile. Baik, kalau begitu kita bisa ulang satu kali lagi boleh? Boleh ya Pak ya? 2 kali lagi kalau kata panitia ya. Baik, kalau begitu langsung saja kita foto lagi. Ada Mas ganteng yang berkacamata di sana, sama Mbak cantik yang menggunakan baju merah di sana juga ada ya. Terima kasih. Baik, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh? Kalau Revi bilang buncis, semuanya bilang cis ya. Biar ketawa, senyum gitu. Baik, kita mulai Pak Tony, kita akan tersenyum. Kita hitung mundur dari angka 3, 2, buncis. Baik, terima kasih. Satu kali lagi. Ya, satu kali lagi ya. Baik, kalau begitu kita foto 3, 2, 1, smile. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Sepertinya belum ada yang tepuk tangan nih. Coba, ini masih ada yang belum tepuk tangan semuanya, masih satu-satu nih dari rumah ya. Coba boleh kita berikan tepuk tangan secara virtual untuk sang narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Baik, tuh tepuk tangan semuanya ya. Baik, kalau begitu
Untuk acara selanjutnya, terima kasih saya atas nama panitia penyelenggara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh, khususnya kepada narasumber kita pada pagi hari ini dan kepada seluruh para peserta yang sudah bergabung bersama kami melalui virtual online. Untuk itu, akhir kata saya Refut Majastra, izin mohon undur diri sampai berjumpa kembali di sesi selanjutnya pada pukul 11 dengan tema sosialisasi yang akan kita sampaikan nanti. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dan terus semangat. Digitalisasi desa wisata, ciptakan produk berkualitas dan SDM yang berdaya saing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.